pagi. Yang terhormat Bapak Degita Danul Suharsono selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Linawati. Saya dari perwakilan studi S1 Manajemen Universitas Terbuka, Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Dan yang akan saya paparkan di sini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 awalnya ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya pandemi virus COVID ini berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu sampai dengan saat ini. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang saja, tetapi juga perekonomian di negara maju. Sebagian negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Sedangkan dari sisi investasi, dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pada pandemi COVID-19. Upaya untuk menekan dampak COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai resiko dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan itu membuahkan hasil, maka perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik karena COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghimbau semua warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 segera berlalu dan perekonomian serta stabilitas keuangan kembali normal seperti sedia kala. Demikian ringkasan ini saya sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat.